Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun 2026 ini kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga rezeki. Masa-masa lalu yang ada di 2025, kalau yang buruk, pengalaman yang buruk dibuang, dilupakan. Pengalaman yang baik diingat dan terus ditingkatkan. Oke saudaraku, jadi pagi hari ini saya ingin membahas tentang tindakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengambil, mencuri dan mengambil, menculik dan menahan Presiden Venezuela bersama istrinya secara tiba-tiba dan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan keinginan daripada Presiden Donald Trump Amerika Serikat untuk menangkap Presiden Venezuela, dan perlawanannya tidak berarti. Artinya, berikutnya siapapun presiden di dunia ini bisa aja Amerika Serikat dengan pasukannya menangkap, mengambilnya. Lihat apa yang terjadi. Jadi untuk mengantisipasi seperti ini, ya, khususnya untuk Indonesia, kita harus memahami kenapa Presiden Amerika Serikat benar-benar melakukan tindakan yang menurut hukum internasional itu sangat salah. Tetapi seperti kita ketahui, Amerika Serikat itu mempunyai hak veto di PBB. Dan kita tahu juga, suka tidak suka, Amerika Serikat itu sampai sekarang adalah polisi dunia. Dan suka tidak suka, Perang Dunia Ketiga ini ataupun bumi ini akan hancur tergantung daripada kebijakan Presiden Amerika Serikat. Kenapa? Karena mereka sekarang ini adalah polisi dunia dan mereka memantau semua kegiatan, tindakan, tindak tanduk setiap negara yang ada di dunia ini. Jadi alasannya kenapa Presiden Venezuela ditangkap? Karena adanya pengiriman besar-besaran kartel narkoba ke Amerika Serikat bertahun-tahun. Itu alasannya. Kalau kita bilang tidak benar, tidak juga. Memang negara-negara Amerika Latin seperti Venezuela, Kolombia itu terkenal dengan kartel narkoba. Dan kalau bicara tentang narkoba, sudah tentu kita harus melawan narkoba. Karena narkoba ini bukan hanya merusak kesehatan, tapi bisa juga merusak mental atau menghancurkan suatu negara. Saya ulangi sekali lagi, narkoba ini bukan hanya merusak kesehatan, bisa merusak semua sendi kehidupan seseorang dan keluarganya, bahkan bisa menghancurkan suatu negara. Makanya tindakan yang dilakukan oleh Donald Trump dibenarkan oleh mayoritas masyarakat Amerika Serikat karena dia bawa isu narkoba. Tentu saja sebagian besar masyarakat Amerika Serikat yang waras tidak pingin generasi muda Amerika Serikat kecanduan narkoba. Jadi untuk menghancurkan suatu negara gampang. Kirim sebanyak-banyak narkoba, bujuk anak-anak mudanya pemakai narkoba, dan kalau sudah mayoritas anak-anak muda suatu negara pemakai narkoba, maka tinggal nunggu saja hitungan tahun akan hancur negara itu. Makanya Presiden Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela, padahal itu melanggar hukum internasional, tidak didemo besar-besaran oleh warga Amerika Serikat sendiri.
Bahkan penangkapan daripada Presiden Venezuela itu disambut meriah oleh rakyat Venezuela yang ada di luar negeri, bahkan di dalam negerinya sendiri. Ya. Jadi kita bangsa Indonesia, negara Indonesia harus belajar dan harus antisipasi apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada negara Venezuela. Mungkin besok-besok kita bisa juga dibuat seperti itu. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada saat Presiden Soekarno, ya. Presiden Soekarno hari itu kemarin bersiteruh dengan negara Amerika Serikat. Padahal Amerika Serikat pada saat itu belum seperti sekarang. Presiden Soekarno tidak mengizinkan perusahaan Amerika Serikat untuk mengambil alih tambang emas atau mengambil emas di negara Indonesia dengan sesuka hatinya. Jadi ada perlawanan di situ. Tapi lagi-lagi intelijen Amerika Serikat yaitu CIA menggunakan orang di dalam negeri sendiri, yaitu Jenderal Soeharto. Ya, Presiden Soeharto digunakan oleh CIA untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Tapi cerita ini tidak pernah diluruskan oleh bangsa ini. Ya, justru Presiden Soekarno justru Presiden Soeharto sekarang diangkat jadi pahlawan. Ya. Jadi suatu bangsa yang tidak meluruskan sejarah, kemungkinan besar bangsa itu akan bubar. Karena sejarah itu penting. Nah, jadi pengalaman yang kemarin terjadi terhadap Presiden Soekarno sekarang terjadi kepada Presiden Venezuela. Terjadi juga kemarin kalau nggak salah saya pada Saddam Hussein. Terjadi juga kemarin kalau nggak salah saya pada Presiden Panama. Dan memang itulah. Jadi apabila suatu kepentingan besar negara adidaya Amerika Serikat dikutik-kutik, khususnya yang sangat fundamental, yaitu narkoba, ya, dan hak asasi manusia, maka kita tidak bisa menyalahkan total apa yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat. Karena Presiden Amerika Serikat dia harus mengutamakan kepentingan masyarakat Amerika Serikat, kepentingan negara Amerika Serikat di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Ya. Jadi kalau seandainya Presiden Indonesia saat ini, Presiden Prabowo, meniru gaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengutamakan kepentingan besar bangsa ini daripada kepentingan pribadinya, kepentingan golongannya ataupun kepentingan partainya, maka saya percaya Indonesia akan tetap eksis dan akan menjadi negara besar. Tapi setelah saya lihat bertahun-tahun ganti presiden beberapa kali, niat untuk mengutamakan kepentingan besar bangsa ini dengan ideologinya Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945 masih jauh di bawah harapan. Ya. Masih jauh di bawah harapan. Tapi masih ada kesempatan untuk berbenah diri agar apa yang diprediksikan oleh para ahli yang menyatakan tahun 2030 Indonesia itu bubar tidak akan terjadi. Tetapi kalau seandainya pemerintah Indonesia saat ini mengabaikan apa yang telah terjadi terhadap Presiden Venezuela, maka isu-isu yang mengatakan Indonesia bubar 2030 itu pasti kemungkinan 90% akan terjadi. Salah satu contoh yang paling dasar, masalah hak asasi manusia, kebebasan beragama. Sampai saat sekarang ini, masyarakat minoritas tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat mayoritas. Yang kedua, banyaknya narkoba sekarang ini di Indonesia. Narkoba itu datang dari Thailand, dari Malaysia. Berani nggak Presiden Prabowo menghajar para gerbong narkoba yang berada di daerah Asia Tenggara seperti Thailand dan Malaysia? Salam cerdas dari saya, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Merdeka!